Adik dengan siapa? Sama dia. Dengan siapa adik? Dengan siapa? Maria, tolong aku kita sehat-sehat. Oh, sehat-sehat. Bunda antar pulang. Bunda antar pulang. Pakai apa? Pakai jilbab apa? Jilbab putih. Jilbab putih. Oke. Tidak, cuma dia antar pulang. Ya. Iya, oke. Kamu dia bilang apa? Kalau berdoa bagaimana? Kasih. Bunda Terima berdoa. kasih. Bunda. Amin. Oh, yang kasih belajar itu siapa? Bunda. Bunda yang kasih belajar. Harus tanda salib. Oke, Sobat Rangkum, salam jumpa lagi di program kita hari ini. Sebelumnya kita mau bilang selamat Paskah dulu untuk torang semua. Salam sehat dan semoga torang tetap semangat ya di Paskah kali ini. Dan mudah-mudahan torang semua yang bauni program ini tetap stay tune di sini. Dan hari ini kita punya satu program spesial. Asik, senyum dulu. Dan punya satu tamu yang istimewa yang mungkin Sobat Rangkum pernah lihat di grup-grup WA atau di mana yang beritanya sementara viral sekarang. Dan sekarang torang undang di sini supaya boleh mau cerita banyak dengan adik di sini. Biarpun sementara bermain-bermain enggak apa-apa, ada yang DP Oma di sini. Kita undang khusus supaya ya jadi sebuah sharing dari torang semua untuk Sobat Rangkum dan siapa saja yang nonton video ini. Ya, sebelumnya selamat sore untuk Ibu dengan Ade di sini. Torang belum kenalan belum. Selamat sore dulu. Halo. 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 Ya, oke. Ding DP Oma. Baik. Sebelumnya Ibu terima kasih ya sudah datang kemari memenuhi torang pe undangan untuk datang di sini untuk ya bisa sharing bersama tentang pengalaman dari torang punya adik ini dan juga torang bisa cerita banyak tentang pengalaman ini. Baik, sebelumnya mungkin boleh kenalan Ibu dengan Ibu siapa, dari mana? Sulastri Esther. Ya, boleh mungkin mendekat sedikit Ibu dengan mic ya. Oke. Sip. Nah, nama Sulastri Esther. Ibu dari Ibu Odan. Asli Surabaya. Oh, dari Surabaya. Suami Talaut. Suami Talaut tinggal di Kado Odan. Kado Odan. Biasa dipanggil Ibu Dia juga panggil Mama Yaya. Mama Yaya, Mbak gitu. Oh ya, semua ya. Ibu siapa tadi ya? Minta maaf, saya kurang ini. Sulastri Esther. Sulastri Esther. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu sudah datang di sini untuk orang bisa berbagi cerita. Nah, kita undang kemari kan memang karena ada cerita yang beredar di media sosial tentang kesembuhan dari adik ini begitu, yang dikatanya memang sempat koma dan lain-lain sebagai itu. Mungkin nanti Ibu boleh cerita ya. Tapi sebelumnya mungkin perlu torang tahu dulu Ibu tinggalnya di mana, kemudian latar belakangnya bagaimana sampai memang adik ini sejak kapan tinggal dengan Ibu dan bagaimana sekarang begitu. Adik masih kecil. Ya. Masih sekitar umur 2 bulan udah dikasih sama saya tuh lantaran orang tuanya udah kacau. Jadi saya rawat sampai dia umur 4 tahun ini. Ya tiba-tiba keadaan begitu kan sama neng biar cucu sama neng anak kandung sendiri rasa takut toh. Pas takut dia adik keadaan waktu itu terjadi bulan 2 tanggal 23. Bulan 2 tanggal 23. Dia emang siang enggak apa-apa, sehat-sehat. Iya. Nah, 6:30 dia bilang, "Mak, kita menggigil." Jadi saya pakai mantel, pakai selimut toh. Masuk di kamar, "Mak, rasa muntah." 7:30. Muntah jo adik. Karena muntah pingsan. Tiba-tiba dia pingsan, saya buka semua DP baju toh, kasih telanjang gosok minyak. Padahal dia pegang begini cuma panas 36. Saya bawa lari di Monembo. Tanggal 23 itu dirawat. Belum sepasang alatan enggak ada. Adik enggak punya bergerak sama sekali. Jadi saya kan macam orang tua kan takut. Iya. Udah takut, udah pokoknya air mata lah, enggak mau lihat air mata bagaimana. Sampai saya lepas
Tuhan kenapa nak ambil saya? Cucu yang pertama Tuhan udah ambil. Tuhan marah apa? Atau marah saya 3 tahun saya tidak pernah injang gereja, tidak pernah ibadah. Atau ini mungkin Tuhan teguran sama saya? Iya, saya mengaku. Apa yang Tuhan kasih. Dokter datang, Bu tanda tangan Jo, adik bawa di Malalayang Jo. Aduh dok, biar Jo di sini. Mau mati mau hidup saya pasrah. Sekarang saya pasrah. Tanggal 24 adik bangun jam 2 kan? Adik bilang apa? Dari mana adik ada tunggu-tunggu, ada bobok lama sekali. Adik dengan siapa? Sama dia. Dengan siapa adik? Dengan siapa? Maria, tolong aku, kita sehat-sehat. Oh, sehat-sehat. Bunda antar pulang. Bunda antar pulang. Pakai apa? Pakai jilbab apa? Jilbab putih. Jilbab putih. Oke. Ya, tapi sebelum itu Ibu, berarti Ibu DP Oma Kang, tinggal lama di situ. Nah, cuma apakah memang sebelum, makanya kita tadi kan tinggalnya di mana? Apakah memang di lingkungan situ sebelumnya sudah banyak adik dengan siapa ya, lingkungan umat Katolik atau bagaimana sampai adik? Di situ kebanyakan rupa Protestan begitu toh kebanyakan. Iya. Yang rupa Katolik kan saya tidak tahu di situ. Yang agama Kristen kan saya tidak tahu, baru kan saya Islam masuk Kristen toh. Oh gitu. Iya. Jadi saya tidak tahu tuh Katolik itu yang bagaimana. Pontipa cucu bilang begitu. Terpukul apa ini, adik suruh berdoa begini, kata Bunda mau dengar. Begitu toh. Iya. Saya tanya sama Tante Orpa bilang begini, Tante Orpa agama apa so? Kita Katolik. Bagaimana cara Katolik ibadah? Iya. Oh begini. Saya sudah mak. Siapa Mbak? Nggak cuma tanya. Iya. Nah, saya pulang. Pulang langsung lari ulang ke rumah sakit toh. Iya. Ada angka mau lihat ini dia. Oh sudah dia so mulai stabil ini adik. Tapi bengkaknya lebih lama lebih besar. Dia langsung keluar, udah kena 4 hari dok, nggak ada perubahan nih adik, saya bawa keluar. Kok di mana Bu? Pokoknya saya keluar ini pagi, saya bawa dari Angkatan Laut. Iya. Pokoknya dia menit-menit mama ayah udah habis uang ya. Iya. Kenapa so adik? Minta sama Bunda. Minta sama Bunda jauh uang banyak. Oh iya nanti minta sama Bunda. Iya berdoa sekarang mama. Jadi kan kalau umum kan dana kan besar. Iya. Air mata pokoknya nyak berhenti, menangis terus. Jadi perjalanan pokoknya di Menimulung 4 hari, di Angkatan Laut 6 hari, 10 hari saya. Iya. Selama 10 hari itu saya jarang makan, jarang tidur. Dia kurang sedikit bangun, mama berdoa coy sama Bunda. Bunda dari mana adik? Ada kita pe Bunda, ada antar kita pulang ini no Bunda. Kan dia cerita sendiri begini. Aduh, mau ibadah apa ini lagi? Kita dalam hati toh. Ibadah di mana lagi adik? Sini Joma. Terima kasih. Oh begitu, Tuhan Yesus terima kasih. Bunda bilang apa sama adik? Pulang dulu. Pulang dulu. Dia usir pulang. Oke, minta maaf ya Ibu ya. Mungkin kita mau tanya dulu. Minta maaf ya. Sebelumnya tadi kan Ibu bilang mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun belum pernah lagi untuk injang gereja. Nggak pernah injang gereja. Kemudian ya kita mau tanya, apakah memang di lingkungan situ juga kan mayoritas Kristen Protestan ya, minta maaf. Jadi sebelumnya itu ya, mungkin kita tarik undur ke belakang. Apakah memang ya adik berarti belum sekolah kan? Belum kan? Oh ya, oke. Baru umur 4 tahun. Ya. Nah, setelah itu artinya begini, sebelum peristiwa itu jadi, apakah memang pernah diperkenalkan tentang ini Maria atau tentang kekatolikan? Sama sekali tidak ya? Enggak, sama sekali enggak. Dengan saya tahu kak, suami saya ajarkan berdoa Bapak kami, lipat tangan, tutup mata. Cuma itu toh. Tapi Katolik ini kan saya enggak tahu. Enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Tapi kalau boleh tahu, sebenarnya adik ada sempat sakit apa ya sampai dia masuk rumah sakit dan ini? Ya itu cuma muntah serta ada bilang kayak infeksi gigi toh. Dokter bilang infeksi gigi, setelah ini Bu, bengkaknya kan tambah besar. Kata 4 hari di pneumonia ada cek ternyata infeksi gigi.
DP bilang infeksi gigi, dokter ilmu kan bilang begitu infeksi gigi. Sampai bengkaknya memang so tutut tadi tuh matanya ada foto tadi. Tutut infeksi gigi. Tapi ya ini ya, sebenarnya ini kan pembedahan kedua. Pembedahan kedua dia bilang, "Mak, ndak usah Jo, toh. Ndak usah pembedahan kedua. Minta sama Bunda Mari." Jadi ini udah berapa minggu udah ndak minum obat. Oh gitu. Obatnya jalan terus. 1 minggu sekali kontrol. Soalnya kan dibedah di dalam toh. Iya. Tapi perkembangannya sampai sekarang setelah dia tahu itu ajar saya berdoa Bunda Maria itu, ya habis itu enggak. Udah berhenti. Maksudnya dia berhenti, maksudnya dia kan sudah minum obat. Sudah minum obat tapi kondisinya so membaik kan sampai sekarang. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi dia setiap makan kesayang toh, begitu. Saya rasa sedih, enggak makan saya. Badan saya gede sekali, besar. Iya. Antan sedih lihat dia tuh kurang begini. Sedikit minum obat. Iya. Jadi ini dia bilang saya enggak minum obat. Ini sudah bulan April. Berarti minta maaf sebelumnya kita undur ya. Berarti adik masuk rumah sakit tadi tanggal 23 24 itu sadar. Maret. Bulan 2. Oh, Februari ya, Februari. Berarti lumayan lama kan. Masa sembunyi itu. saya sih kita enggak ada perasaan takut atau apa. Biar jauh dulu, kita mau ibadah dulu, kita mau rupa macam ada dia yang itu yang harus berdoa begini. Bagaimana ini kita cari sama ibu ini. Oh, langsung ibu ketua wilayah rohani ya. Saya cari sendiri. Minta ini ya. Oke. Minta tunjuk bagaimana. Pokoknya ada terjadi, ada sama yang bola aja lempar menyala di muka pintu, ada lagu-lagu rohani di muka pintu. Tapi saya buka enggak ada. Kalau kita berjuang, kita panggil anak saya laki-laki juan, ada menyanyi, Adek. Ya enggak, Mak. Kita ada bikin kopi menyanyi bagaimana. Kadang tuh bung begitu. Apa itu dia? Mundur lagi saya. Oh, sudah Jo, saya pasrah. Saya menyerah harus saya ikutin ini anak ada ajar Pak kita ini. Jadi dia menit-menit mau tidur, Mak, jangan lupa ya. Bagaimana Adik, Mama lupa. Nah, dia yang hafal. Mari Pak dengar Pak kita ya. Begitu. Hari-hari. Tiap hari sekarang. Setiap hari. Adik kasih ingat itu ya tanda salib. Hari Minggu itu, 6:30 so bangun, Mak, mau mandi. Mau pergi gereja dulu. Kalau enggak percaya, saya mau masuk di pintu, dia bilang, "Mak, jangan langsung masuk. Begini dulu," kata ibu tertawa. Sebelum masuk gereja maksudnya. Jangan langsung masuk berdiri begitu. Bersujud dulu. Berlutut dulu ya. Ambil itu air, kata dia begitu. Nah, itu maksudnya itu yang saya tanya tadi. Itu Adik tahu dari mana ya? Ya, tahu dari mana itu saya ini tanya pertanyaan Ibu itu. juga tidak tahu? Tidak tahu. Pertanyaan dari mana? Ya, itulah maksudnya kan, karena beredar di grup-grup WA itu bahwa ada sekianlah orang bilang penampakan dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya kan poinnya di sini bahwa orang PAD ini bisa sembuh gitu dari kondisi koma. Berapa hari dia koma itu? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nah, untuk dokter kan udah sonda toh itu. Oh, jadi dari dokter memang vonis bahwa ini Adik, minta maaf ya, memang sonda ada. Secara medis tidak ada harapan gitu ya. Ada harapan. Berarti ya sudah keluarga pasrah. Saya pasrahnya itu pasrah, saya tanya dalam hati. Saya panggil gereja di mana? Soalnya kita ndak ada Jumat sini, ndak ada. Oh gitu. Pertanyaan saya, jadi saya duduk di si Adik, telinga Adik kurang panggil. Samanya ada apa-apa ini Adik, saya panggil ibadah di mana? Mau untuk ibadah samanya ini pemakaman atau duka begini, ambil pas apa, saya ndak ada kolom. Wong Adik langsung duduk jam 2 langsung bilang begitu. Dengan kondisi dengan kondisi Adik waktu itu jam 2 subuh itu memang masih pasang alat semua. Pasang alat, memang masih koma. Iya. Terus dicabut TP oksigen begini. Dia cabut sendiri. Kalau dia duduk kok macam begini kayaknya itu. Mama, oh Tuhan Yesus ampun. Adik, konsep peluk toh. Adik minum air, nyanda. Kita nyak lelak kok tadi kok kita dah bermain. Bermain di mana? Adik di mana ini? Kita tadi di rumah. Dia bilang begitu. Di mana Adik?
Siapa? Ya dia cabut itu impus. Impus juga dia cabut. Dicabut. Waduh. Besok pagi terus? no tuh dokter pasang ulang tuh terus dia cabut. Adik jangan cabut dang. Ih kita sudah sakit. Dia bilang. Kok adik dari mana? Ada bermain kita. Ada pulang ini no bunda dah. Antar pulang. Bunda siapa adik? Sana dang bunda. DP mama kita tunjuk. Itu kan Maria Elizabeth. Itu bunda itu pakai jilbab putih. Peluk adik kok kita petamang banyak. Kita pergi jauh-jauh di mana adik? Pergi di apa? Gua. Kong bunda ada antar pulang. Ya. Bu, apa ini cerita ini rupa ndak masuk akal toh. Ya, memang ya. Ndak masuk akal adik ndak tahu. Saya juga ndak di situ. Tidak kenapa pernah lihat adik itu tahu. ya. Tetap sudah tahu itu selewat saya sama ibu pergi di pastori. Dia bilang begini, dia tunjuk. Mak, itu no bunda punya rumah yang kita lihat itu yang kita bermain ada di Pekua itu. Oke, mungkin kita potong dulu Ibu. Kan dari pesan yang beredar itu setelah adik sembuh, pulang rumah kan? Iya. Habis itu Ibu mungkin pergi ke Ibu ke toilet rohani. Iya. Nah, setelah itu sempat ke Gereja kita Ke pakai gereja. main gereja. mau ketemu sama pastor. Iya, masa dia tahu tuh tempat bunda sama Nenggoa itu dan tiba-tiba dia turun kok hilang. Anak ini sudah di mana? Entah udah di situ. Terus Ibu Dia lari ulang, Mak. Itu yang kita ada bermain itu sama bunda no di lo itu apa Bu? Gua kata, di gua. di gua seperti itu ya. Seperti itu no Mak. Kenapa di situ dang DP tampa? Pastor ini dengar-dengar. Pastor juga dengar. Dengar, Ibu Ya. juga dengar. Ya, oke. Jadi itu no, sebenarnya kita belum ada hati mau ibadah, masih rupa patah dan rupa macam patah hati. Ya. Tuhan tidak adil sampai dia bilang begitu toh. Antar ini adik ini kasih semangat, ya sudah. Saya bilang sama suami, kamu suka tidak suka ya tidak apa-apa. Saya jalanin ini. Akhirnya suami tunggu saya. Suami saya pulang, tunggu saya pulang. Orang pergi. Akhirnya pergi. Suami ikut pergi, Ya. setuju. Suami saya pemabuk keras. Tahu orang Talaut toh? Orang Talaut. Tidak ya. Oke. Ada dengar cucunya cerita itu sekarang mau sontong itu minuman. Ya, Enggak. berarti terhitung dari Februari ya. Ini Februari, Maret, Ini so April ya, kurang lebih 2 bulan. Bertahan Ya. saya emang macam orang egois toh. Masa Tuhan mau bikin begitu, tapi ternyata saya ibadah udah 2 minggu ini Bu ya. Ya, Itu rasa nyaman. nyaman. Rasa nyaman, hati juga rasa dingin. Waktu ada pergi sama ibu emang cobaan itu emang luar biasa. Di rumah beras 1 biji pun ndak, apa-apa ndak, ada apa-apa, cuma ubi. Orang tahu bilang ubi boleh toh. Ya. Cucu saya bilang begini, tunggu kok Pak, sabar, sedikit lagi ada berkat masuk. Dia bilang begitu. Udah sejak sakit itu macam DP cerita. Sejak sudah dia lupa. sembuh itu ya. Iya. Baru. Sabar kuat Mak. Pulang dari pastori, adik makan apa ininya? Ada makan ubi coba mau blender. Tunggu sedikit makan enak Bapak. Tunggu toh sabar kata. Bunda Maria kok nyandak mau tutup mata. Emang begitu tuh. Baru. HP pepunting, PPO Pak buka. Aduh, dana masuk ini. Adik mau keluar. Kenapa Pak? So ada berkat masuk itu toh. Bunda Maria yang mau tutup mata, sedangkan kita dia antar pulang. Ya, gitu. Oh dia kalau apa ndak boleh dipaksa, kalau apa dia orang sakit dia peluk, dia kalau memang hati dia cocok dia peluk sembuh. Jadi Sejak dia habis sakit alami ini. pengalaman itu ya. Oke. Tapi kembali lagi kita konfirmasi ke berita-berita yang beredar nih Ibu, supaya kan Ibu pas hadir ini adik, jadi supaya ndak lagi jadi simpang siur beritanya seperti apa begitu. Ya setelah memang sembuh itu ya, bila dibilang di situ ada keluarga juga, boleh dikata langsung dapat kerja dan lain-lain, itu bagaimana Ibu? Ada yang kita pesan yang beredar kan, ada yang di Surabaya, di Kalimantan, kalau tidak salah kah? Yang keluarga dapat pekerjaan setelah mengalami ini. Ya. emang keluarga setiap keluarga suami emang semua
Nanti ada cobaan semua toh. Ya. Waktu Firly sakit juga ada cobaan, ipar sakit parah. Ya. Suami saya juga tidak kerja. Sedang Firly udah baik itu, kalau dia bilang ini hari langsung ada. Ya. Tidak bilangnya tidak ada, pasti ada. Oh gitu ya. Jadi mukjizat emang ini Firly terjadi habis sakit, emang itu teguran betul-betul emang 3 tahun. Jadi 3 tahun. 3 tahun Ibu emang belum saya tidak pernah ibadah. Pernah. Masa bodoh. Oh begitu ya. Iya. Waduh, saya tidak tahu mau tanya apa lagi. Masa bodoh. Jadi ya itulah, jadi pengalaman yang memang buat kita gimana ya. Aduh, ini luar biasa. Artinya saya tidak mau mengatakan bahwa itu sebuah penampakan dari Maria secara langsung ya begitu, karena ya hal itu kan harus membutuhkan sebuah penelitian yang lebih jauh dan itu toh. Tapi yang poin penting di sini bahwa adik itu bisa sembuh itu. Siapa yang enggak gembira, enggak senang kalau setelah koma 2 hari 2 malam langsung sehat. Di rumah sakit itu saya sendiri, tidak ada saudara tengok atau baku bantu jaga, tidak ada. Saya sendiri tanganin sama Juan anak saya. Ya. Suami saya di jauh cuma video call, lihat itu cucu. Jadi keadaan minta begitu. maaf ibu suami di waktu itu di Palu. Oh, ada di Palu waktu itu. Sekarang sudah di rumah ya. So berangkat ulang. Oh, berangkat ulang. Dapat berkat Firly keluar, pokoknya kerja tidak putus-putus, sudah berangkat ulang di gitu, syukur ya. Kalimantan. Itu ya maksudnya tadi langsung dapat kerja. Jadi ini belum ada antar Tongkang ke Surabaya. Belum sampai Tongkang, so ada orang telepon ada pekerjaan baru. Jadi emang suruh mau bilang apa juga 3 tahun, bayangkan semoga 4 tahun ini baru saya tahu Tuhan. Kon tahu itu Firly ada bilang berdoa di Katolik situ bukan kemauan saya atau sakit hati dengan gereja lain, enggak. Emang bukti nyata cucu saya sendiri yang kasih tunjuk. Iya, kasih tunjuk itu. Dan memang tadi kan makanya saya tanya apakah ya karena belum sekolah juga tinggal juga di lingkungan, bisa saja kan mungkin anak-anak terbawa imajinasi dan lain-lain karena tinggal mungkin di lingkungan Katolik banyak. Atau pernah di Katolik. Atau mungkin punya saudara-saudara yang dari Katolik. Di Talaut kan semua di Germita. Oh iya betul. Semua ya. kan itu tuh Germita semua. Iya. Ya mungkin ini dari keluarga suami atau apa pasti mau marah. Kenapa so pindah di Katolik, pasti ada. Mungkin tuh mungkin marah. Tapi ya nanti lihat tuh. Ya maksudnya itu ya, bukan persoalan adik kasih belajar ibu berdoa sekarang seperti itu, kemudian memang nggak ada ajaran dari situ emang langsung Katolik dan lain-lain, tidak ya sebenarnya. Tapi ini kan pengalaman iman yang kita bilang ya, pengalaman bahwa ini anak kita boleh sembuh gitu loh, boleh sembuh dari sakit. Siapa yang nggak gembira gitu. Senang. Jadi apalagi pengalaman ibu tadi bilang kan 3 tahun nggak pernah sontong gereja. 3 tahun nggak pernah keluar mau ikut kolom di sana. Saya pernah pertama datang tahun 2019 di Napiris itu, saya udah laporan sama majelis. Tapi rupa rasa malas. Gitu. Tanya ulang saya malas, tanya ulang malas. Dah sudah Jo. Diam jadi rumah. 3 tahun ke 4 tahun ini emang Tuhan kasih. Cucu saya sendiri yang saksikan, mata saya sendiri yang lihat, air mata Ricky habis. Itu foto tuh ada foto saksi itu bukti itu cucu saya koma emang begitu dia. Jadi dia bangun langsung duduk, ada ajar pak kita langsung pegang testa begini. Apa ini ibadah apa ini adek? Gitu ya. Jadi memang posisi itu jam 2 subuh, terus cuma ibu sendiri di rumah sakit, jaga pak dia yang sementara. Juan sementara tidur kak Juan itu. tidur, lebih kakak. Adik sementara koma. Aku bangun. Sodeng alat semua. Cabut semua, iko duduk. Kong kasih tunjung berdoa tanda salib. Tanda salib. Ya. Sampai kaki dingin semua. Pokoknya ini panas. Saya tidak tahu bilang apa ya. Tapi inilah sebenarnya pengalaman iman ya untuk orang semua yang mungkin ikut nonton video ini, bahwa masing-masing punya pengalaman iman yang sebenarnya boleh jadi pengalaman pribadi yang mendekatkan orang pediri ke Tuhan sendiri untuk itu. Sini jadi adik duduk sini. Sini. Ya. Jangan begitu. Pantas kasih snack. Oke.
Nah, Sama ibu dan sana, ibu mau tanya kata. adik siapa yang biasa panggil adik Firly? Kribo. Kribo. DP nama bagus ya. adik. Dia panggil Kribo. Ah, Bapak ada tanya kan? Oke. Mau dapat hadiah? Mau dapat Suka? hadiah? Mau bermain di situ? Oh, Ibu Jo sana. Ya. Ibu Jo Ah, bercerita kata. Mari tu pinjam dulu ini. Soalnya pulang tuh orang. Soalnya naik auto. Pokoknya sih nggak boleh mainan. Coba. Adik, kali lalu ada pergi di mana? Ada jalan-jalan kemana? Coba tunggu dulu Pak. Ini kotor ini mau cuci dulu. Cuci dong. Yang Bunda Maria dari mana kata? Kok ada jalan-jalan kemana? Nyendak jalan-jalan. Terus baku dapat dengan itu Bunda bagaimana? Aku ada snack bunda. Oh begitu. Dia kesuka yang ibu kata. Mau bercerita dengan ibu kan? Oh dengan ibu. Ah, ah. Udah. Wah. Terus waktu adik bangun dan Bunda suruh pulang. Hah? Cepat Jo, masa begitu? Bapak ada tanya. So sehat-sehat tuh ini tuh? Hah? So sembuh tuh? So sehat, so tidak sakit lagi? Jangan sentuh mulut. So tidak tuh? Oke. Ada yang mau tanya sesuatu? Boleh. Boleh. Mana yang mau tanya kata? Yang lain? Adek, bagaimana Bunda ada antar? Dia pegang di tangan atau enggak? Tidak. Tidak, cuma dia antar pulang. Ya. Iya, oke. Kau dia bilang apa? Kalau berdoa bagaimana? Kasih. Bunda Terima berdoa. kasih. Bunda. Ah, amin. Oh, yang kasih belajar itu siapa? Bunda. Bunda yang kasih belajar. Harus tanda salib begini. Betul? Hai. Itu suka lucu headphone. Jadi Bunda kasih belajar tanda salib Tunggu. bagaimana kan? Kalau sebelum ada makan tunggu. snack, sebelum Berdoa, makan kata. snack harus. Oke. Baik. Tidak ada yang tanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, oke, sekarang mungkin ke Ibu dulu lagi ya. Mungkin orang-orang ini sekarang ya sudah banyak cerita bahwa katanya sudah masuk Katolik, minta maaf ya, sudah masuk Katolik dan lain-lain. Itu cerita beredar di TikTok, di pesan-pesan. Ada 10 orang keluarga, 13 dan itu. Mungkin kita mau konfirmasi dulu ke Ibu ya, apakah memang seperti itu atau bagaimana? Enggak. Ya, enggak ya. Enggak. Ya. Pokoknya anak saya yang tua bilang begini, Mak. Ya. Kita dang rupa rasa nyaman ini Firly ada bercerita. Ya. Anak saya juga kan sementara ini kan rumah tangganya kan lagi pecah toh. Ya. Berantakan. Ya. Kalau dia bilang mak kita dang, oh mari Jo mau ikut. Siapa tahu. Gitu. Kalau dia bilang ini, Cici stop ngana memaki, Bunda Maria mau marah. Ya. Cok berdoa ngana lagi mau datang. Ternyata DP suami kan udah pulang, udah kembali. Sekarang so balik. Sudah. Oh, gitu. Suaminya udah pulang. Kalau nggak, paman, dipakai kan paman. Ya. Rajin berdoa stop mabok kong Cici stop memaki. Berdoa Jo biar dapat kerja, biar Bunda mau kasih berkat banyak-banyak. Akhirnya coba aku sudah datang sudah ada. Jadi mungkin hari Minggu Pak apa ya sama-sama masuk gereja. Itu anak mantu saya bilang. Oh gitu. Firly yang sering-sering tegur dia tunjuk begini. Berarti waktu Paskah masuk gereja di mana? Di gereja dekat itu.
dalam apapun, hadis dihitung ya. Iya, Oke. sama adik. Nah, supaya juga yang nonton ini mungkin tidak menelan mentah-mentah tuh berita bahwa ibu sekeluarga karena ini sudah langsung masuk Katolik dan ini kan begitu. Dalam gereja juga kan harus ada prosesnya ya. Iya. Kita mungkin sudah pernah ketemu pastor paroki, sudah pernah ketemu tuh pastor paroki bercerita bagaimana nanti Iya, prosesnya kan prosesnya begitu. emang lama, Ya, tapi enggak apa-apa. enggak apa-apa ya. Saya tunggu. Yakin. Saya tunggu yakin. Enggak, soalnya banyak kan kadang orang ya kadang kan mungkin ketertarikan orang untuk menjadi Katolik juga ada banyak pengalaman ya. Kalau kayak ini kan ibu karena kaki-kaki dapat Cucu sendiri. sembuh kesembuhan ya, bisa kita katakan mujizat kesembuhan karena secara medis dibilang kan tidak ada harapan lagi, tahu-tahu tiba langsung duduk. duduk cabut semua. Dia bilang begitu, Itu kan manusia di mana ndak terharu toh mau lihat ya, itu. Terharu lihat cucu sendiri ajar itu oma 3 tahun saya masuk gereja akong cucu bilang langsung begini. ya itu Ya. dari 3 tahun tidak 3 pernah tahun ndak masuk pernah gereja. ibadah. Ya, sekarang sekeluarga merasa tergerak Merasa hati, nyaman. untuk ini. Ya itulah, tapi harus mengikuti prosesnya Proses kan. emang. Jadi harus sabar. Ndak sembarang dia bilang masuk di Katolik Mbak ndak sembarang. Biar coba kita mau Biar. tunggu no. Ya, betul. Kita tunggu soalnya kita sendiri kayak apa so Mbak? Mbak ada masuk di Katolik yang ndak masuk di sini. Oma kan yang tahu. Yang saksikan sendiri kita pe mata. Ya. Jadi kita sabar no. Ya. Soalnya kalau di Katolik setengah mati dia bilang. Ya. Kalau mau urus kawin susah. Ya. Siapa bilang? Nah, Sedangkan kita baru 2 minggu masuk gereja udah mengerti orang bicara. ya, gitu. Soalnya orang sungguh-sungguh tuh oma kalau nyak sungguh-sungguh nyak mau jadi. Kita ini manusia emang manusia popo. Kalau nih mau Nih mau ya. nih mau kita. Oh begitu. Mama cari uang. Mama cari uang. Iya, itulah maksudnya supaya yang nonton ini juga mengerti lah bahwa mau prosesnya ibu akan ikuti. Nah, ini ada dan tidak ada kesalahpahaman di sini. Emang Ini- prosesnya lama. Ya, begitu. Lama saya beberapa minggu belum ada jawaban, tapi tetap saya ibadah terus. Tetap masuk juga Masuk ikut, ya? gereja terus. Biar jangan akuin jemaat dulu, tetap saya ibadah. Bukan tidak diakui. Enggak ada, maksudnya orang lihat kan Mbak belum di apa kok begitu enggak. Iya. Saya enggak maaf. Nggak apa-apa. Tetap saya ikut apa kolom di sini saya pikir. Oh gitu, ke wilayah rohani ya, ikut. ikut juga. Iya, gitu ya. biar tahu. Ini setelah 3 tahun ini. 3 ya. tahun ini Setelah aus 3 saya bilang, bilang aus. Aus, ya. Oke. Oke, mungkin sebagai penutup Ibu ada mau katakan sesuatu setelah pengalaman ini, maksudnya sejak Ibu punya pengalaman ini mungkin dari pengalaman pribadi ya, hati terdalam bisa dikatakan begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi semua ini gitu loh. Iya, Untuk mungkin yang mau dikatakan kepada yang lain. Orang yang senjata. emang tuh orang kalau emang marah atau ada sakit hati sampai meracun enggak masuk gereja atau bagaimana. Ya. Emang betul 3 tahun saya sendiri pengalaman 3 Ya. tahun saya masuk gereja emang Tuhan kasih cobaan luar biasa. Ya. Biar uang banyak enggak ada guna itu uang kalau emang orang enggak cari Tuhan, Ya. cari keselamatan. Sejak cucu saya terjadi kasih nyata, bukti nyata saya sendiri, mata saya sendiri yang saksikan. Ya ada itu orang sakit sebelah juga saksikan sendiri. Akhirnya saya betul-betul saya ibadah udah 2 minggu saya terus Jadi sejak 2 minggu so rutin. rutin saya ibadah di kolom juga di gereja. Ya puji Tuhan berkat suami saya juga kerja tidak ada halangan. Kerja biasanya di bulan ini cuma 1 minggu, belum ada 1 minggu udah kelar 1 minggu. Soalnya kerja suami saya kan las tongkang di dalam air, Ya. tongkang di atas batu boleh kasih turun. Nah, emang kalau orang tidak ada sungguh-sungguh berdoa juga tidak mungkin terjadi. Manusia boleh kasih tarik itu tongkang di atas batu. Kalau orang tidak apa kan tidak ada tumpangan doa dari rumah juga tidak bisa turun. Ya. Ya 2 minggu saya berdoa terus biar coba tatik-tatik orang bilang belajar. Ya, namanya kita belajar. Puji Tuhan suami saya lancar ini kerja, nggak ada halangan. Dia kemarin telepon udah ini so di perjalanan mau ke Surabaya, itu belum ada 1 minggu. Oh gitu. Jadi
ada banyak berkat Tuhan di balik semua peristiwa yang Usia terjadi. ini Ya. cucu saya ini. Tapi ya itu yang saya mau katakan ya, jangan sampai cuma lantaran alasan sedemikian kemudian, tapi ini memang sebuah pengalaman. Teguran, mungkin dia bilang teguran. Sendiri ya bilang. Tuhan bilang teguran. Nggak pernah masuk gereja, nggak tahu agama apa ngana, kalau begitu toh biar agama Karmita nggak pernah saya laksanakan 3 tahun. 3 tahun. Anak saya sekolah SMK pelayaran baru mendaftar sampai kelar nggak pernah masuk gereja. Baru ini 2 minggu saya masuk gereja, so ada bukti-bukti nyata, mujizat apa yang kita minta Tuhan dengar. Dari semua itu Ibu mau bilang apa? Ya terima kasih. Nggak bisa bilang apa-apa ya, di dalam hati rasa menyesal. Emang 3 tahun emang sia-sia saya nggak gunakan untuk ibadah. Baru 2 minggu udah rasa nyaman, hati dingin. Ada masalah kita boleh minta sih, nggak pernah ada bukti nyata dari hidup saya. Emang itu lalu emang udah masuk gereja dan cobaan besar sekali. Uang duka ndak lihat sama dengan air. Kalau misalnya ya setelah peristiwa ini ya kita sudah berpasangan seperti itu, namanya kita kan masih hidup di dunia itu, ada beragam pergumulan dan masalah. Setelah Ibu bermenung di sini, ikut ibadah ini, kemudian ada misalnya ya ada lagi tantangan dan cobaan, bagaimana kira-kira Ibu? Nggak takut. Tidak takut. Nggak takut. Wah, ini luar biasa ini. Tidak takut. Nggak takut. Yakin. Oke. Soalnya saya udah tahu. Karena sudah kenapa, tahu. Kenapa dan pasti akan bagaimana. Iya. Oh, luar biasa. Cobaan banyak. Orang bilang begini banyak, tapi saya nggak pernah mengalah. Tapi jangan berkelahi, dia bilang. Berdiam jo sapu jo dada begini. Iya. Iya. Oke. Baik. Jen, berapa menit orang Jen? Oh ya, boleh ya? Oke, baik. Ya, Sobat Rangkum, terima kasih ya sudah ikut pembicaraan kita hari ini. Ya, itulah pengalaman iman dari seorang ibu yang mengurus anaknya sejak kecil dan mengalami peristiwa yang luar biasa, kesembuhan dari sakitnya, dan mengalami ya boleh dikata mujizat kesembuhan yang luar biasa, dan semangat untuk ikut lagi melayani di dalam gereja. Dan ini tentu luar biasa jadi pengalaman kita semua. Mudah-mudahan ini jadi kekuatan juga orang bersama untuk jangan pernah meninggalkan Tuhan dan tetap ingat bahwa semangat doa itu selalu menjadi kekuatan untuk orang semua orang beriman. Oke, baik. Sekali lagi Ibu terima kasih ya sudah datang di podcast di sini. Ya. Adik, duduk manis dulu. Oke. Nah, aku suka yang mama ayah, tapi kesininya. Tapi aku cinta. Oke. Di akhir ini terima kasih untuk adik siapa ya? Adik namanya tadi Adik Firly. Semoga bapaknya Firly lihat sama Firly kan. Pasti bapaknya nonton nanti ya. Semangat nanti mau sekolah. Dan di akhir ini pastor punya hadiah untuk adik Firly. Mau tahu? Hei, mana? Tidak mau duduk dari tadi. Sekarang duduk dulu di situ. Duduk dulu. Cepat, duduk dulu. Adik Akang di situ. Apakah itu harus bilang apa? Terima kasih kepada. Terima kasih Pak Sapa. Nah, apakah ini? Nanti sebentar baru boleh buka. Sekarang tidak boleh. Nah, ini untuk adik Firly nanti supaya semangat nanti belajar, mau sekolah atau mau kemana tadi? Mau masuk gereja, harus rajin belajar, tidak boleh marah-marah sama oma, toh? Ingat pesan bunda, toh? Apa? Harus sayang, ya. Oke, terima kasih. Ini, tangan manis, tangan manis. Seperti ini kan? Tangan. Oke. Bilang apa? Terima kasih juga. Oke. Baik, Sobat Rangkum, terima kasih ya semua ya untuk
cerita kita hari ini dan terima kasih untuk Adik Firly. Oke, terima kasih. Torang bisa dadah-dadah di sana. Adik dadah-dadah di sana. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih. Si Dio con noi. Dio Sobat in Katolikku noi. hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Oremus, tribue nobis Domini Deus, perpetua salvationis effectum, per Christum Dominum nostrum. Dio sia benedetto.